Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah kita mau bertemu bulan suci Ramadan. Semoga yang kita panjatkan tiap kali kita berdoa untuk dapat barokah bulan Rajab Sya'ban, juga minta disampaikan bulan suci Ramadan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah kita puasa. Ya. Yakin ketemu? Insya Allah. Ya. Harapan besar kita jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Seneng apa susah? Yusuf nih yang susah. Dia nganter air gak boleh minum, ya kan? Aduh, ya. Lebih yang bangunan lagi kan, proyek ya. Panas-panasnya. Sekarang alhamdulillah di musim hujan ketemu bulan suci Ramadan. Ya. Jadi alhamdulillah karunia Allah ya. Kalau kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya, yang gembira ketika masuk bulan suci Ramadan, maka jasadnya nanti akan diharamkan oleh Allah atas api neraka. Ya. Harapan kita seperti itu. Baru senang ketemu masuk bulan suci Ramadan, sudah jaminan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda juga ketika datang awal malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu. Siapa yang mencintai aku tak cintai. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Siapa yang mencintai aku tak cintai. Yang mencari aku ganti tak cari. Yang minta ampun tak ampuni. Kenapa begitu? Inilah mulianya bulan suci Ramadan. Sampai Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan di bulan suci Ramadan ini untuk ditulis amal baiknya saja. Yang buruk jangan kalian tulis ya. Kalau orang maknanya di Allah bilang seperti itu, dia akan dikasih taufik oleh Allah untuk terhindar dari perbuatan maksiat ya. Apalagi ada dalam riwayat itu bulan suci Ramadan setan ditali, nggak bisa menggoda Yusuf lagi ya. Tetapi nyatanya kok banyak yang maksiat karena sudah dilatih setan tiap hari sebelum masuk, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan sudah terbiasa maksiat. Walaupun setan libur nggak goda, itu yang digoda tiap hari sudah biasa maksiat. Jadi bukan karena digoda setan, sudah nggak bisa goda, sudah ditali oleh Allah, nggak boleh goda di bulan suci Ramadan. Tapi nafsu syahwat masih ada ya, sehingga kalau umpama orang itu maksiat ya bisa dorongan dari syahwat nafsunya itu, tapi untuk setan libur ya. Maka alhamdulillah musuhnya tinggal satu ya. Bali seperti saat ini kita tergoda masih dua musuh yang goda kita, setan yang goda, nafsu syahwat juga menggoda. Tapi bulan suci Ramadan tinggal satu. Tapi satu itu pun sudah kita lemahkan dengan puasa. Maka orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu mestinya syahwatnya lemes. Untuk buat maksiat kayaknya berat gitu kan. Apalagi kalau seharian tulus tidur terus ya. Karena tidurnya orang yang puasa
ibadah ya. Kalau tiap hari seperti ini, kalau mau kita tidur nggak nilai ibadah. Tapi kalau kita puasa di bulan suci Ramadan, tidurnya udah dinilai ibadah. Kalau kita mau dapat nilai tidur yang ibadah, hari-hari biasa harus masuk masjid tidur. Tapi kalau kaum muslimin dilarang tidur. Ini nggak tahu nih, yang dolim siapa nih? Pak Jaya atau Pak Warna? Nggak tahu nih. Jadi kalau Pak Jaya yang mengasih awal tugas Pak Warna, tulisin tuh jelang tidur, Pak Jaya kena dolimnya juga. Tapi kalau Pak Warna sendiri yang dolim Pak Warna. Ya, jadi tidur di masjid itu bukan satu perbuatan yang maksiat ataukah dimakruhkan, bahkan itu bernilai ibadah sekalipun ngiler. Nah, tuh tak tegasin pisan, sekalipun ngiler netes di karpet, ya kan gitu. Hanya saja mengkotori masjid tidak boleh. Maka hati-hatinya ketika tidur di masjid itu pakai alas, minimalnya sejadah pribadi itu dipakai, sehingga kalau ada kotoran yang jatuh bukan ke lantai masjid tapi ke sajadah, ada adabnya. Tapi kalau ditulis dilarang tidur itu boleh ya. Tempatnya Allah, rumahnya Allah malah dilarang. Di bulan suci Ramadan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya, kalaulah umatku itu tahu ya, apa saja yang ada di bulan suci Ramadan dari pahala yang disediakan oleh Allah, kemuliaan yang disiapkan oleh Allah, tentu mereka itu akan berharap setahun penuh menjadi bulan suci Ramadan. Bukan mengeluh karena datangnya bulan suci Ramadan nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi, nggak bisa makan bebas, tidak ya. Orang itu kalau beriman akan melihat di mana ada pahala ya. Maka tentu kalau orang beriman itu, umat Nabi SAW tahu kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan, akan berharap setahun penuh jadi bulan suci Ramadan. Kenapa di situ banyak janji-janji dari Allah bahwa ibadah yang dibuat pasti akan diterima oleh Allah, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah, dosa dijamin diampuni oleh Allah, surga pun rindu kepada orang-orang yang ketemu bulan suci Ramadan yang mau mengagungkannya, ya kan? Maka ada seorang syekh itu namanya Syekh Dawud At-Ta'i, beliau itu di awal malam bulan suci Ramadan ketiduran, mimpi lagi ada di pinggir sungai duduk. Sungainya bukan sungai tanah ataukah cor-coran, ternyata sungainya itu dari intan yakut ya. Di situ Syekh Dawud At-Ta'i lagi duduk lihat bidadari-bidadari pada di pinggiran sungai, cahayanya kayak matahari, wajahnya katanya ya, cahaya wajahnya seperti matahari. Nah, jadi menyilaukan Syekh Dawud At-Ta'i. Saking terheran-herannya beliau mengatakan, la ilaha illallah, ini bidadari kok apa-apa ini kan gitu. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ternyata yang dibaca Syekh Dawud At-Ta'i, bidadari itu juga ngikutin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Mereka mengatakan kami ini diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang muji Allah, puasa, ruku, sujud di bulan suci Ramadan ya. Maka kita harapannya ya dapat ya. Dapatnya bukan satu, banyak ya. Nabi SAW sampai mengatakan beliau, al jannah mushtaqah ila arba'ati nafar. Jadi surga itu rindu kepada 4 orang. Siapa itu? Yang pertama orang yang baca Quran. Alhamdulillah khataman Quran kita nggak kita liburkan ya kan? Jadi ini satu kemajuan dan peningkatan buat kita.
yang di mana-mana datang bulan suci Ramadan malah ngajinya ditutup, itu benar itu, tapi salah kaprah. Datang bulan suci Ramadan harus meningkatkan ngajinya, baca Qur'annya, malah ditutup, ya kan? Tapi nggak ditutup, ya ngajinya ditutup, katanya di rumah baca Quran gantinya, ya. Tapi sebetulnya ya pas nggak pas, bener nggak bener, harusnya ditingkatkan ngajinya, ya jangan ditawakuf gitu ya. Alhamdulillah kita ada kemajuan peningkatan di bulan suci Ramadan nanti, kita tidak ada liburnya untuk khataman Quran bersama. Kita akan pindah di apa? Ahad sore menjelang berbuka. Nanti kalau bisa betul-betul kita usahakan waktu kita luangkan seminggu sekali di hari Ahad itu untuk ngumpul bareng buka bersama. Bilang apa agar terjalin terus silaturahim kita, ya. Yang pertama, orang yang baca Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, ya. Nah, nanti kita ngajinya libur Pak Bakti siang, ya. Mana Pak Bakti ini? Pasir ya, siang libur ya. Soalnya ngajinya dikit, ngobrolnya banyak. Jadi kita libur aja, takutnya nanti ngurangi pahala, ya kan? Nah, iya. Jadi kita jaga lisan dengan meliburkan ngaji siang nanti kita, ya. Jadi kita banyak-banyak baca Quran aja, jangan banyak-banyak ngobrol, kurangi. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an, ngasih makan dengan berbuka ataukah sahur. Sebagian masjid sahur juga disediakan, buka juga disediakan, sehingga kalau orang umpama nggak pulang ke rumah pun di masjid sudah siap makan sahur, juga siap berbuka, ya. Bagus kalau bisa al muslimin Pak Jaya disediakan sahurnya, ya. Nah, buka juga disiapin pasti, ya. Tapi sahur kadang satu masjid, dua masjid, ya kan, ada yang menyediakan, ada yang enggak, ya. Kalau bisa ini waktunya kita mau borongan pahala, ya, ngasih makan sebanyak-banyaknya orang-orang yang berpuasa, ya. Kemudian shaimin fi syahri Ramadan, tentunya yang dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita nanti masuk di bulan Ramadan awal itu, kita disunahkan untuk baca doa melihat hilal. Kalau di daerah kita Indonesia ini kayaknya tidak bisa melihat hilal, tapi kalau di daerah pulau sana, apalagi di Saudi, ya, itu pasti bisa melihat hilal tanpa alat, ya. Kayak di Pakistan itu, di India, tanpa melihat pakai teropong-teropong, hilal itu kelihatan, sehingga mereka itu kalau awal bulan, sorenya akhir bulan itu sudah ramai orang melongok ke arah barat, ya, di Longok itu bulannya nampak nggak nampak itu udah pokoknya udah dilihat tuh akhir bulan itu udah kelihatan selipit tipis, itu kelihatan di barat, ya. Jadi nanti mereka ketika kelihatan langsung doa Allahumma ahillahu fil yumni wal iman wassalamah wal islam, dibaca itu Rabbi wa rabbukallah, itu dibaca, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, itu dibaca. Jadi itu juga disunahkan oleh Nabi SAW setiap kali kita melihat hilal, bukan hanya bulan suci Ramadan yang ada hilal, setiap masuk bulan Hijriyah awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu semuanya ada namanya hilal. Hilal itu apa sih? Awal tanggal 1 itu loh namanya hilal. Nah, hilal itu artinya cemleret. Ketika bulan itu kelihatan tipis di sebelah barat, nah itu berarti masuk hilal tanggal 1, tipis banget, ya. Nah itu nanti disunahkan di hari apa berarti itu, ya, Rebu, ya, Rebu sore habis maghrib, apakah itu sebelum maghrib, kalau bisa doa hilal, melihat hilal dibaca, ya. Kalau memang udah ada kepastian dari pemerintah kita puasanya besok malahan, malahan besok kita
ya kan? Terawihnya malam besok ya, bisa jadi itu kan ya. Antisipasi aja, nunggu keputusan itu kan. Iya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan bulan suci Ramadan, jadi kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau orang itu bangun dari tidur di bulan suci Ramadan, kluset di kasur gitu ya, balik kanan balik kiri, itu sebetulnya malaikat sudah bangunin kita, ayo bangun ya. Semoga Allah memberikan barokah dan rahmat kepada kamu. Itu doanya malaikat ketika kita lagi ada di kasur, ngolet kanan ngolet kiri itu dibangunkan malaikat. Maka ketika orang itu bangun ya, niat untuk melakukan sholat malam, doa kepada Allah, kasurnya doain, bajunya doain, sandalnya doain, kemudian bak airnya doain, airnya pun doain, rumahnya doain, barang-barang yang mati itu sebetulnya. Tapi itu bisa mendoakan kita ketika kita di malam Ramadan itu mau bangun ya. Itu semuanya mendoakan kita. Yang air doain, ya Allah sucikan dia dari dosa salah ya Allah. Rumahnya doain, ya Allah luaskan kuburnya, ya Allah terangi kuburnya, ya Allah tambah rahmatnya, ya Allah pandang dia ya Allah dengan pandangan rahmat. Itu siapa yang doain? Rumahnya doain ya. Bajunya pun doain, ya Allah kasih dia pakaian nanti di surga ya Allah. Bajunya yang mau kita pakai untuk bangun malam sholat itu, semuanya doain untuk orang yang mau bangun malam di bulan suci Ramadan. Maka Allah pun mengatakan ketika seorang hamba itu doa, ya abdi mingkat doa minnal ijabah. Ketika orang itu doa di bulan suci Ramadan, jawabannya apa? Allah, kamu yang doa, tugas kamu doa, tugas saya mengijabah doa kamu. Tugas kamu minta, tugas saya memberi. Tugas kamu minta ampunan, tugasku ngasih ampunan. Yaitu maknanya di bulan suci Ramadan itu betul-betul dijamin oleh Allah, semua kebaikan terkumpul ada di situ. Tinggal kita ini yang menjadi hambanya mau ngambil kebaikan itu apa enggak. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan barokah di bulan suci Ramadan dan termasuk hambanya yang bisa mengagungkan dan memuliakan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah.